Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rafika Rasalia. Hari ini karena kita tidak bisa tatap muka akibat adanya pandemi COVID-19, maka kita akan pelajari tentang teknik penyajian gambar dengan secara online. Nah, di sini khusus Bu Rosa tujukan untuk kelas 10 tata busana ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang teknik penyajian gambar. Ada yang tahu pengertian dari teknik penyajian gambar? Atau mungkin teknik penyajian gambar itu apa aja sih? Nah, kita akan bahas itu di video kali ini. Nih, apa hayo lagi mikir ya? Oke, teknik penyajian gambar. Teknik penyajian gambar merupakan salah satu cara untuk menyajikan suatu gambar desain dengan sejelas mungkin kepada orang lain agar dapat memahami dan mengerti desain busana yang kita buat. Di sini teknik penyajian gambar ada banyak sebenarnya, tapi yang nanti akan kita bahas mungkin adalah 5 teknik penyajian gambar saja. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam teknik penyajian gambar? Itu ada yang pertama, desain sketsa atau kalau bahasa Inggrisnya itu desain sketching. Kemudian yang kedua adalah desain produksi atau biasa disebut dengan production sketching. Kemudian yang ketiga ada desain sajian atau presentation drawing. Yang keempat, desain ilustrasi atau fashion illustration, dan kelima adalah desain 3 dimensi, three dimension drawing. Nah, 5 ini akan berusaha jelaskan secara berurutan. Sedangkan untuk yang kolase dan moodboard karena kita sudah mempraktekkannya, jadi berusaha tidak perlu menjelaskan lagi. Oke, desain sketching. Nih, desain awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu desain yang artinya rencana, rancangan atau reka rupa. Sedangkan untuk sketsa juga sama dari bahasa Inggris yang artinya adalah lukisan awal yang kasar, ringan, atau semata-mata merupakan garis besar. Nah, sketsa ini seringkali digunakan sebagai percobaan atau sebagai tanda yang digunakan dalam gambar biasa. Catatan singkat tanpa bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tentang sesuatu. Jadi, desain sketching adalah teknik menggambar desain berupa sketsa gambar yang dibuat pada kertas dengan menuangkan ide-ide yang muncul atau berupa sket. Ya. Desain sketching ini biasanya digunakan untuk perancang mode untuk mengembangkan ide seperti siluetnya, detailnya, teksturnya, hiasan busananya, dan lain-lain. Oke, langkah membuat desain sketching itu yang pertama kita wajib menentukan posenya dulu. Mau tampak depan, tampak belakang, mau duduk, mau berdiri, mau miring, terserah, bebas. Jadi kita tentukan itu dulu. Yang kedua baru kita buat proporsi tubuhnya dengan garis-garis tipis pada kertas sketsa. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa proporsi harus seimbang sesuai dengan perbandingannya ya. Kemudian yang ketiga, memulai membuat rancangan busana dengan bagian atas dulu baru ke bawah ya. Kemudian yang keempat, diisi busana tersebut dengan drape atau bagian-bagian yang terlipat sesuai dengan bentuk busana atau posenya. Jadi kalau mau yang berlipat-lipat juga silahkan mulai di gambar lipatannya. Kalau mau itu ada keras, silahkan siluetnya seperti apa mulai digambar. Kemudian baru yang kelima, dilengkapi detail bagian wajah, rambut, aksesoris, motif, mungkin ada setikan-setikannya, dan lain sebagainya. Yang keenam, hapus bagian yang tidak diperlukan. Dan yang ketujuh, pertebal rancangan dengan pensil 4B. Kalau kita biasanya kan pakainya pensil 2B, jadi nggak masalah ya. Yang jelas untuk desain sketching ini finishingnya masih berupa menggunakan pensil. Atau kalau kita awal-awal menggunakannya adalah menggunakan
ballpoint, maka hasil finishingnya juga hanya menggunakan ballpoint. Oke, ini contohnya. Jadi kita nyeket dulu posenya, baru setelah itu detail badan, baru kita bahas menggambar bagian busana atas dulu, baru ke bawah, baru detail kepala, mata, rambut, baru setelah itu dipertegas detailnya, dihapus bagian-bagian yang tidak digunakan. Ini khusus untuk desain sketching. Lanjut yang kedua, berusaha akan membahas tentang desain produksi atau production sketching. Nah, di sini production sketching adalah suatu sketsa sajian gambar untuk koleksi yang digunakan suatu produk busana. Nah, desain produksi adalah desain busana yang menerapkan secara detail beserta ukurannya. Nah, loh. Untuk membuat production sketching, pose dibuat tampak depan dan belakang dengan detail digambar jelas, dilengkapi dengan urutan kerja pada suatu industri pakaian wajib ya. Sehingga perlu juga production sheet atau lembar produksi. Jadi gini, desain produksi itu di dalamnya banyak sekali yang harus kita jabarkan, mulai dari urutan kerjanya, ukurannya, jenis bahannya, kemudian nama bagian-bagian busananya, seperti itu. Karena ini sangat membantu dalam proses pembuatan atau produksi busana. Nah, prosedur pembuatan production sketching itu yang pertama kita buat rancangan busana dulu, habis itu yang kedua kita buat proporsi tampak depan belakang. Kemudian yang ketiga, kita terapkan rancangan busana itu pada proporsi, baru yang terakhir atau yang paling penting nih, kita perjelas detail busananya, nama bagiannya apa, ukurannya berapa, langkah kerjanya seperti apa, nomor polanya, jenis kain, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari apa yang kita bahas tadi, desain produksi ya, ada kerah Shanghai, ada TR cutting, ada panjang lengan, ada bagian belakangnya, tampak belakang. Ini nama bagian-bagiannya, kemudian ini untuk ukurannya. Next, kita lanjut di desain sajian atau presentation drawing ya. Nah, desain sajian atau presentation drawing adalah suatu sajian gambar yang ditunjukkan kepada pelanggan dengan tujuan untuk promosi. Dibuat dengan warna sesuai keinginan yang dilengkapi dengan contoh bahan dan pelengkapnya. Jadi sangat berbeda dengan yang desain produksi dan juga desain sketsa. Kalau desain sajian itu wajib dilengkapi dengan contoh bahannya. Oke. Nah, desain sajian digambar dengan menggunakan corak dan warna yang sesungguhnya pada pose tubuh tertentu. Desain ini digunakan untuk pembuatan busana perorangan atau perusahaan garment untuk presentasi pada klien yang akan memesan busana dengan produksi yang massal. Jadi, produksinya biasanya yang banyak sekalian. Nah, untuk prosedur pembuatan presentation drawing ini, kita yang pertama dulu kita harus tentukan dulu jenis kainnya atau tekstil yang akan digunakan. Baru kemudian kita tentukan rancangan temanya apa, mau busana pesta, mau busana formal, mau busana santai, itu terserah. Kemudian yang ketiga baru kita buat yang namanya proporsi tubuh tampak depan dulu. Nah, setelah itu baru deh kita buat rancangannya busana itu kayak apa. Baru kalau depan sudah selesai, kita buat yang bagian belakang, kemudian kita jelaskan detail busananya. Kalau sudah selesai, baru kita tentukan teknik pewarnaannya mau kering atau basah. Yang paling akhir, yang paling penting diantaranya adalah kita tempelkan contoh bahan sesuai dengan rancangan. Ini, nah, di sini kalian bisa lihat ada desain sajian lengkap dengan hiasannya, ada manik-manik itu jelasnya adalah piringan. Nih, ini piringan.
Kemudian untuk kainnya atau tekstilnya ada ini, ada juga ini. Nah, ini aplikasinya nanti seperti ini. Oke, ini adalah contoh desain sajian. Next, lanjut, desain ilustrasi, fashion illustration adalah menggambarkan desain busana dengan menggunakan perbandingan atau proporsi tubuh secara ilustrasi sebagai media promosi, dibuat lebih panjang, kira-kira 10,5 kali tinggi kepala. Nah, kalau kita biasanya desain proporsi biasa itu kan 8,5 kali tinggi kepala. Kalau desain ilustrasi itu ya sekitar 10,5 kali tinggi kepala, jadi panjang sekali kakinya. Nah, bagian-bagian tubuh boleh digambar tidak lengkap, seperti mata digambar hanya satu bagian, rambut hanya siluet. Yang terpenting adalah desain harus kelihatan menarik. Jadi itu. Karena memang ini digunakan untuk media promosi. Biasanya tujuan membuat ilustrasi mode ini adalah untuk iklan, sampul undangan, majalah mode, dan untuk pembuatan desain yang lebih menarik perhatian karena menggunakan proporsi yang ilustratif. Ya, jadi dengan menggunakan proporsi yang tidak nyata atau ilustratif karena kakinya dipanjangkan. Nah, cara pembuatannya hampir sama lah seperti kita membuat desain proporsi biasa. Hanya yang wajib kita perhatikan di sini adalah syarat pembuatan ilustrasi modenya. Yaitu yang pertama, proporsi lebih dari 9 sampai 11 kali tinggi kepala, boleh 11,5. Tapi itu jarang dipakai ya. Biasanya 9 sampai 11 itu udah maksimal. Kemudian penyelesaian kulit dan rambutnya itu tampak natural. Atau kalau mau sekalian aneh sekalian unnatural ya. Bagian-bagian tubuh bisa dengan menggunakan teknik lukis, jadi sampai dilukis langsung tanpa di-sketch dulu enggak masalah. Tapi yang penting adalah desain harus dapat dibaca. Oh, ini bentuknya apa gitu harus jelas. Nah, ini kita bisa perhatikan ini, kalau sekali lagi ini bagian kepala, ini bagian pinggang ada di sini. Ini adalah batas badan. Ini batas badan. Sedangkan dari pinggang ke bawah ini ada sekitar 2,5 kali lipatnya dari pinggang ke kepala. Jadi ini panjang sekali. Ini salah satu sampul majalah ya. Biasanya seperti ini. Next, yang terakhir bakalan kita bahas adalah tentang desain 3 dimensi atau 3 dimension drawing. Ini belum kita praktekkan karena memang dalam kondisi seperti ini ya. Jadi ya hanya materinya saja yang berusaha sampaikan. 3 dimension drawing merupakan suatu sajian gambar yang menampilkan ciptaan desain busana dengan bahan sebenarnya yang dibuat dengan 3 dimensi. Nah, tujuan pembuatan desain 3 dimensi adalah sebagai pameran hasil desain busana yang diselesaikan dengan bahan yang sesungguhnya dan dijahit sesuai dengan model busana. Nah, di sini terdapat pengembangan ya. Ada yang cukup dengan ditempel saja, ada yang sampai dijahit juga. Jadi semuanya tergantung dari yang membuat. Di samping itu juga berguna untuk promosi di toko-toko kain yang mana kain tidak digunting melainkan dipasangkan pada gambar yang dilengkapi bentuk badan yang timbul sehingga terlihat kenampakan 3 dimensi. Jadi bisa juga di toko kain yang biasanya ditaruh di patung-patung itu bisa menjadi desain 3 dimensi karena itu tidak dijahit, tidak tidak paten seperti itu. Ini contohnya desain 3 dimensi yang dibuat pertama terinspirasi dari bawang merah yang digunakan sebagai baju. Itu hanya ditempel-tempel saja, ditumpuk-tumpuk biasa. Yang kedua adalah berasal dari renda dan kain perca. Tapi kalau yang ini kita ditempel, dijahit dulu, dikerut, kemudian ditempel. Oke? Nah, karena
Bu Rosa sudah membahas panjang dan lebar tentang 5 materi tadi. Ada desain sketsa, ada desain sajian, ada desain produksi, ada desain ilustrasi, dan yang terakhir desain 3 dimensi. Apabila ada pertanyaan, langsung chat aja Bu Rosa, tanya secara langsung, japri juga boleh. Demikian untuk pembahasan kita hari ini. Bu Rosa ucapkan terima kasih dan bye bye, see you next time.